Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar Bootstrap 5. Dan pada video kali ini kita akan belajar tentang collapse pada Bootstrap ya. Nah, itu collapse itu apa ya? Collapse pada Bootstrap digunakan untuk menampilkan dan menyembunyikan sesuatu konten ya, atau toggle. Nah, nanti ini kita akan sering lihat di toggle menu seperti itu ya. Nah, nanti akan kita coba praktekkan. Kemudian collapse ini bisa digunakan menggunakan link atau button ya. Oke, kita langsung coba. Silakan teman-teman masuk ke div class container ini. Kemudian kita buatkan seperti ini, div, kemudian class. Ya, di sini kita panggil collapse-nya ya, collapse. Tulisannya seperti ini ya, COLLAPSE ya, collapse seperti itu. Kemudian kita siapkan ID-nya. Nah, jadi kata kuncinya itu sebenarnya nanti ada di ID seperti itu ya. Di sini kita akan coba kasih nama collapse, kemudian ngoding pintar ya. Nah, nanti ini ID-nya terserah dari teman-teman ya, mau menggunakan nama apa. Di sini saya menggunakan collapse ngoding pintar ya. Jadi nanti ini namanya harus kita ingat. Kemudian di dalamnya kita akan siapkan div class untuk card-nya ya. Jadi nanti card ini yang akan kita sembunyikan. Di sini kita buat card body ya. Kemudian isinya apa ya? Jadi di sini isi konten ya. Di sini isi kontennya. Kemudian di situ kita isikan H5 misalnya. Di sini tutorial belajar Bootstrap 5 seperti itu. Lalu di bawahnya ada paragraf misalnya. Di sini kita isikan lorem ipsum aja. Lalu di bawahnya kita tambahkan BR untuk small ya. Sini small. Lalu kita isikan seperti ini, channel YouTube ngoding pintar seperti itu. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh ya. Di sini silakan teman-teman jalankan localhost bootstrapnya, kemudian silakan teman-teman klik latihan 16 collapse ini ya. Nah, jadi di sini sudah tidak kelihatan ya. Jadi gimana cara dia biar kelihatan? Di sini kita akan buatkan button ya. Jadi jalan untuk konten ini ditampilkan, kita akan menggunakan button pertama. Nah, di sini kita isikan keterangan dulu. Jadi di sini adalah isi collapse-nya ya. Jadi ini isi collapse-nya. Kemudian kita buatkan button-nya ya. Jadi di sini collapse dengan button. Nah, caranya tinggal kita buatkan button-nya di sini ya. Button biasa. Kemudian kelasnya kita akan buatkan BTN primary. Kita mau tombolnya warna biru ya. Lalu di sini kita isikan misalnya klik saya untuk selengkapnya. Seperti itu. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh di sini. Nah, maka sudah ada tombol ya. Nah, namun ketika saya klik belum terjadi apa-apa ya. Isi collapse kita ini belum ditampilkan. Nah, caranya bagaimana biar dia ditampilkan. Sekarang kita tambahkan seperti ini. Di sini kita kasihkan tipe dulu. Tipenya adalah button. Kemudian kita tambahkan gini, data BS ya. Kemudian toggle, hati-hati penulisan ya. Di sini kita akan kasih keterangan bahwa kita sedang menggunakan collapse ya. Collapse. Seperti itu. Kemudian data BS target. Nah, target kita kemana? Target kita adalah kita akan panggil ID yang ini ya. Jadi ini silakan teman-teman copy paste aja biar tidak salah penulisan. Silakan ini di blok ID-nya, ID collapse-nya ini di blok, kemudian pastekan di sini. Nah, lalu kalau sudah dipastekan jangan lupa tambah pagar di depannya ya. Nah, jadi hashtagnya kita panggil. Jadi targetnya adalah di hashtag kemudian nama ID isi collapse kita ini ya. Nah, kalau sudah, setelah itu kita tambahkan seperti ini, area, kemudian kita cari expanded ya seperti ini. Lalu di sini kita isikan false. Lalu yang terakhir adalah area untuk kontrolnya ya, area controls. Di sini kita isikan lagi ID-nya. Ini boleh di copy paste lagi, silakan di copy, kemudian pastekan di sini.
tanpa hashtag ya. Jadi di sini tanpa hashtag. Nah, kalau di sini kan targetnya menggunakan hashtag atau pagar. Nah, kalau di area controls-nya itu tidak perlu menggunakan hashtag atau pagar ya. Kalau sudah silahkan di save, kemudian di refresh di sini. Oke, kalau saya klik, nah maka kelihatan ya card yang sudah kita sembunyikan tadi kelihatan menggunakan collapse seperti itu ya. Nah, jadi di sini bisa diklik, bisa klik tampilkan, klik sembunyikan. Nah ini adalah collapse ya. Jadi collapse ini sudah pernah juga kita buat ya di pelajaran jQuery kalau tidak salah ya. Di situ ada playlistnya tentang toggles atau collapse ini ya. Nah, jadi silakan teman-teman coba lihat di tutorial itu ya. Kemudian, nah di sini enaknya Bootstrap 5 kita tidak perlu lagi buat sintaks JavaScript-nya ya. Kita langsung menggunakan collapse seperti ini, kita sudah bisa menggunakan toggles itu ya. Nah, jadi sampai sini kita sudah berhasil ya menampilkan isi collapse yang sudah kita sembunyikan tadi, kemudian kita tampilkan. Nah, kalau sudah, kita akan coba di kasus yang selanjutnya ya, yaitu menggunakan link ya. Kalau di atas kan menggunakan button. Sekarang kita mau menggunakan link ya. Nah, jadi untuk menggunakan link bagaimana? Sebenarnya ini tinggal kita copy paste aja ya. Yang isi collapse-nya ini silakan teman-teman copy. Kemudian pastekan di bawah HR ini. Lalu yang harus diperhatikan adalah ID-nya ya. Jadi ID-nya di dalam satu halaman itu tidak bisa sama ya. Kalau sama, dia tidak akan bekerja salah satunya, dia akan bekerja satu aja ya. Nah, jadi untuk membedakan di sini kita akan tambahkan ID-nya itu collapse ngoding pintar A seperti itu ya. Atau apapun itu terserah dari teman-teman, yang penting beda antara yang di atas dan di bawah seperti itu ya. Oke, kalau sudah isinya kita biarkan aja sama. Lalu kita buatkan untuk link ya. Kita buatkan untuk link. Sini kita kasih keterangan dulu. Collapse dengan link atau href ya. Seperti itu. Nah, kita buatkan href. Sorry, kita buatkan ya, boleh Bu seperti ini. Kemudian kita akan tujukan kemana. Nah, tadi kan kita menggunakan di yang button, kita menggunakan data bs target collapse seperti itu ya. Nah, kalau di sini kita menggunakan href. Nah, sekarang hrefnya ini kita akan arahkan ke ID ini. Nah, jadi silakan teman-teman copy ya. Pastikan beda dengan yang di atas ya namanya. Silakan di copy, kemudian dipastikan di sini, lalu tambahkan hashtag atau pagar di depannya ya. Jadi hashtag collapse ngoding pintar A ya. Ngoding pintar A itu di mana? Yang ini ya. Seperti itu. Kalau sudah, kita tambahkan seperti ini, data, kemudian bs toggle, isinya adalah collapse seperti itu. Kemudian role-nya ya, role-nya kita isikan button, kemudian area expanded-nya ini kita isikan false, lalu area control-nya kita isikan nama ID kita ya. Sekali lagi ini silakan di blok, kemudian di copy, pastekan di area controls ini, lalu ditutup ya. Nah, lalu ditutup, kemudian di sini labelnya kita isikan, misalnya sama-sama di atas lah ya. Klik saya untuk selanjutnya. Nah, seperti itu. Kalau sudah silakan di save. Kemudian kita mau coba tambahkan kita mau coba tambahkan kelas untuk ininya lah ya, untuk biar dia kelihatan seperti button. Kalau kita save yang tadi ini kan, kita save, kemudian kita refresh di sini. Nah, dia dalam bentuk link ya, tapi sudah berhasil harusnya. Nah, ini dalam bentuk link. Nah, kalau kita mau dia bentuk button, tinggal kita tambahkan kelas btn danger misalnya, danger seperti itu. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, maka sudah menjadi button ya. Nah, ini materi ini sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Nah, jadi kalau saya klik yang button merah ini, maka dia akan menampilkan collapse-nya. Kemudian kalau saya klik yang biru, dia akan menampilkan seperti itu. Nah, sekarang saya mau lihatkan gimana kalau misalnya ternyata ID-nya sama ya.
Jadi ini saya copy kemudian saya pastekan di sini. Nah, atau di sini kita ganti semua yang coding pintar A jadi ngoding pintar aja. Kalau sudah saya save, saya refresh. Nah, di sini mau. Nah, jadi kalau dia klik dua-duanya tampil ya. Jadi yang bukan dia punya aja dia tampilkan seperti itu. Nah, jadi kita akan bedakan ID-nya biar ketika diklik dia akan menampilkan isi collapse punya dia saja ya. Nah, jadi di sini kita bisa tampilkan dua-duanya seperti itu. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video kita tentang collapse ini. Silakan teman-teman manfaatkan. Nanti kalau misalnya teman-teman ketemu dengan kasus collapse ini, teman-teman sudah tidak pusing lagi ya. Jadi sangat mudah sekali untuk menggunakannya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.